Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apa sih ciri-ciri manusia yang apabila dia dicintai oleh syaitan dari bangsa jin? Baik, ketemu lagi dengan saya Abu Abidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apa sih ciri-ciri manusia yang apabila dia dicintai oleh syaitan dari bangsa jin? Hal yang paling umum terlihat dari orang tersebut adalah sulitnya dia ketika sudah berumah tangga mendapatkan keturunan. Kemudian tidak begitu berhasrat kepada pasangannya. Tapi apabila dia melihat wanita atau orang yang tidak halal baginya, itu dia sangat bergairah. Itu ciri umum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah setiap anak Adam. Artinya syaitan punya akses di seluruh jasad kita untuk melakukan melancarkan aksi kebatilannya. Ya. Jadi ketika sel sperma itu sedang bergerak ke indung telur, maka dicegat oleh syaitan tersebut. Atau dibuat sel sperma itu melemah sehingga tidak sanggup mendatangi indung telur. Nah ini, ya. Lalu pasangan tersebut, baik istri maupun suami, pernah mimpi oleh lawan jenis sampai walijubillah itu berhubungan sebagaimana hubungan suami istri. Nah, ciri khusus umumnya itu adalah ada memar di bagian tubuhnya, di paha, di tangan, atau seperti ada yang mencakar, tapi tidak ada aktivitas yang kita menyebabkan fisik kita itu terluka, tidak ada. Tahu-tahu tiba-tiba bangun tidur sudah ada bentuk seperti dicakar. Itu ciri-cirinya. Nah, lalu orang yang belum menikah ketika mau didapatkan atau didekatkan dengan jodohnya itu seperti ada was-was. Ya. Yang sudah berta'aruf, kemudian saling kenal, lalu nazar, saling ketemu, lalu istikharah, dan tidak ada hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, ternyata mendadak pasangan tersebut menolak dengan dibisiki oleh syaitan sesuatu yang padahal kita tidak tahu. Perkara 1 jam ke depan mau apa terjadi kita tidak tahu. Nah, ini penghalang, namanya penghalang jodoh, dan ini indikasi orang yang dicintai oleh syaitan dari bangsa jin. Nah, itu selalu diselimuti rasa was-was atas pasangan yang ingin diajaknya untuk beribadah, yaitu menikah. Nah, kemudian bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah jangan putus wudu sebelum mau tidur. Kemudian baca doa sebagaimana Nabi sebelum tidur selalu mendawamkan ruqyah mandiri. Baca, tiupkan ke telapak tangan. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai amin, tiup. Puh. Ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sampai selesai tiup. Puh. Setiap selesai satu surah ditiup dengan sedikit meludah. Ya, lalu gosok. Ya. Pegang ubun-ubunnya, kemudian sapukan semua. Ya, sapukan terus di perut, naik sorong ke dada. Kala itu ketika mau muntah, mau sendawa, ya, mau merinding, apapun itu, bahkan berkeringat hebat, lakukan terus. Nah, kemudian dari paha sampai kaki sorong sampai
ujung-ujung kakinya. Nah, istiqomahkan terus setiap hari sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita. Karena begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar selalu istiqomah. Dan mudah-mudahan dengan itu, kalau sungguh-sungguh dilakukan, bertekad kuat ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, yakinlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan ketahuilah, jauhkan seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jauhkan maksiat, tundukkan pandangan, jauhi perkara dosa, riba, ghibah, kemudian menyekutukan Allah, mendatangi dukun, melihat-lihat zodiak. Nah, ini tidak diperkenankan dalam agama Islam. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah dalam berhijrah, ya, sebagaimana Allah berpesan kepada kita di surah An-Nisa ayat 100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan bukakan pintu yang luas di muka bumi ini kepada orang yang senantiasa sungguh-sungguh terhadap imannya kembali kepada Allah. Demikian, dan semoga bermanfaat untuk kaum muslimin umumnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.